Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan alam semesta ini, yang telah mengatur alam semesta ini dan mengutus utusannya ke dunia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan diteruskan oleh al-ulama warasatul anbiya, para ulama ahli waris para nabi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustaz Jakat Torik 165 berkesempatan mengadakan kajian tentang kajian kuliah subuh. Kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia dan menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Kajian yang sering diutarakan maupun dikaji dalam channel YouTube Ustaz Jakat Torik 165, yaitu tentang ajaran Torekoh, atau di kalangan orang barat disebut ajaran sufistik. Torekoh ini suatu ajaran yang mesti dan wajib hukumnya fardu ain seseorang untuk mendapatkannya atau memperoleh ilmu torekoh. Kenapa dikatakan wajib? Karena ilmu torekoh itu ilmu yang mengamalkan seluruh amal-amal syariat dan membawa amal-amal syariat tadi ke ranah, ke tingkat yang disebut hakikat ma'rifat. Kalau orang tidak bertorekoh, berarti amal-amal syariatnya itu tidak akan sampai kepada tingkat hakikat ma'rifat. Sekalipun banyak di kalangan masyarakat umum mereka mungkin tidak suka yang disebut torekoh, dibilang bukan ajaran Rasulullah. Mereka selalu pemikirannya cetek dan kerdil, yang mengatakan cukup Islam saja, nggak usah Islam ini, Islam itu. Dan pada kesempatan kuliah subuh ini, Jakat Torik 165 ingin menjelaskan dan menerangkan dengan izin guru kita Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu, bahwa Islam itu dibangun atas 3 pilar. Pertama, Islam, iman, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Islam, iman, ihsan, atau disebut 165. Islam 5, rukun Islam 5, rukun iman
6, rukun ihsan 1. Bahkan dalam kitab Iqazul Himam, dalam bab pertamanya yang disebut Islam itu syariat, yang disebut iman itu torekoh, yang disebut ihsan itu tasawuf atau hakikat. Jadi kalau ada orang yang selalu mereka tidak suka dengan amal-amalan yang mengatakan bertorekoh, ini jawaban nih. Karena mereka apa? Yang Allah sindirkan. Fa innaha la ta'mal absar walakin absar ma fil sudur. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub ma fis sudur. Yang mereka benci kepada ajaran tarekoh yang dikatakan tidak ada rujukannya dari Rasulullah, tidak ada ajarannya dari sahabat, tabi'in katanya. Itu disindir oleh Allah. Mereka yang tidak suka dengan tarekoh, yang tidak suka dengan ajaran amal-amal orang sufi, mereka dikatakan mereka itu buta. Bukan buta matanya, tapi yang buta mata hatinya yang ada di dalam dada. Yang ada di dalam dada itu yang bisa membongkar dan mengupas secara tuntas hanya orang-orang sufi, hanya orang-orang toreko, hanya orang-orang ahli suluk toreko. Makanya banyak ulama-ulama syariat mereka katakan toreko syariat aja belum benar. Maka Jakatorik 105 pada kesempatan kuliah subuh ini, mereka yang punya pemikiran sempit semacam ini, jangan kau belajar sampai huruf doang. Kau harus belajar sampai dalamnya huruf, rahasia huruf itu. Maka kalau orang tidak bertoreko sebagaimana dalam kitab Adkiyah, jadi mereka apa? Aufsilah. Syariat tanpa toreko, aufsilah. Aufsilah sia-sia. Hakikat tanpa syariat batil. Jadi kedua-duanya ada sinkronisasi, tidak ada perbedaan. Jadi bertoreko itu hukumnya fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena manusia sebelum ruhnya itu masuk ke jasadnya, itu pernah berikrar para ruh-ruh arwah itu di hadapan Allah. Ketika Allah mengatakan, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami tidak akan mengikuti. Jadi mereka pembenci torekoh, pembenci ajaran sufi. Karena apa? Karena belum nyampe ngajinya, baru sampai huruf. Bertoreko itu tidak meninggalkan dunia. Bertoreko itu tidak harus kumuh, harus kusut pakaiannya. Orang-orang bertoreko itu harus punya semangat. Di dunia semangat karena dia punya zikir di dalam dadanya. Jasadnya dia bisa bergaul dengan masyarakat, tapi ruhnya ada koneksi. Karena orang-orang torekoh itu, mereka di dirinya sudah ada yang disebut ilmu latifah. Latifah kolbi, latifatul ruh, latifatul syiri, latifah khafi, latifah latifah nafsi, latifah qalam itu. Dan bahkan manusia hidup di dunia ini tanpa ketemu ilmu 7 latifah.
atau ditambah muraqabah hadiah sama akrab jadi 10, itu disindir oleh Allah, mereka itu buta. Bukan buta matanya, buta mata hatinya yang ada di dalam dada. Sekalipun Anda ajengan, kiai, habib, ustadz, buya, menyebarkan ajaran-ajaran agama, tapi 7 latifah atau muraqabah sampai muraqabah tidak kebuka, berarti Anda masuk baru sampai ngaji huruf kulit kertas. Karena di dalam diri manusia itu ada rahasia. Di dalam diri manusia itu ada rahasia Allah. Kalau ngaji hanya sekedar baca kitab, itu mindahin ilmu. Kalau baca Quran cuma dengan lisan doang, itu baru bacaan. Dan ingat, ngopi dulu, ngopi. Di diri manusia, ini buat seluruh dunia nih, buat seluruhnya, ada di kita itu. Itu di dalam dada, di dalam hati, itu ada namanya latifah qalbi, rusiri khofi. Latifah qalbi, latifatur ruh, latifatus syiri, latifah khofi, latifah apa? Nafsi qolat itu. Lalu untuk mendapatkan ilmu itu dari mana? Buka surah Al-Fatih ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadallahu fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasatu ajran azima. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, nah takwil di sini ada. Siapa sekarang kepadamu? Dulu kepada Rasulullah. Sekarang siapa? Pada wali yang mursyid, syekh mursyid, mursyid masakin. Bahwasanya dia sudah berbaiat kepada Allah dan Rasul. Kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Barang siapa yang melanggar janjinya, maka banyak tanggung sendiri. Barang siapa yang memenuhi janjinya, dia kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan semua anugerah yang sangat besar. Makanya ulama-ulama syariat dia nggak bakalan nemu kata-kata innalladzi yubayyi'unaka itu. Kapnya mereka katakan kata gantinya Rasulullah. Sekarang bukan lagi zaman Rasulullah. Karena kita nggak nemui Nabi Muhammad, tidak nemui para sahabat, tidak menemui para tabi'in, maka zaman sekarang ada al-ulama warasatul anbiya. Siapa itu? Waliya mursyid, syekh mursyid. Makanya orang kalau di dunia dia tidak belajar dibimbing oleh syekh mursyid, waliya mursyid, kesasar pulangnya, ruhnya kesasar. Lalu belajar kepada innalladzi yubayyi'una kepada mursyid masakin ini apa? Ijra'u fi nufusikum syajaratul Qur'an. Tanamlah di dalam dirimu itu pohon Quran. Apa itu pohon Quran? La ilaha illallah. Nah, pohon Quran lah yang harus kita cari ilmu itu. Siapa yang memiliki pohon Quran itu? Seperti hadis Hakim, riwayat Hakim ini, ya ijra'u fi nufusikum syajaratul Quran. Siapa yang bisa menanam pohon Quran itu? Kenapa disebut pohon Quran? Yaitu Quran 30 juz, ada di Al-Fatihah jumlahnya 7. Intinya apa di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diambil hurufnya ada 19, diambil 7, maka jadi kalimat la ilaha illallah. Itu pohon Quran. Pohon Quran itu harus ditanam oleh siapa? Ahlu talqin. Siapa ahlu talqin itu? Waliya mursyid, syekh mursyid. Kemudian orang-orang modern zaman sekarang ini dia nggak percaya. Dia selalu mengatakan, kenapa nggak Rasulullah langsung? Kenapa nggak Allah langsung? Siapa orang modern sekarang yang bisa sampai ke Rasulullah?
Siapa orang modern sekarang yang bisa langsung ke Allah? Mereka yang mengklaim dirinya bisa langsung ke Rasul, bisa langsung ke Allah. Itu hoak, bohong saudara. Ucapan di lisan doang. Maka pada zaman modern ini, zaman masa kini ini, al-ulama rasul anbiya, itulah yang harus kita ikut. Siapa ulama rasul anbiya? Wali mursyid. Wali mursyid itu siapa? Mereka al-arif, al-wasil. Mereka itu orang yang sudah mukasyafah, yang usul ruhaninya, usul kepada Allah. Wasilah murid, dia wasilah murid. Wababul ladzi yadulu minhu. Bahkan pintu mursyid itu pintu buat para murid ma'rifatullah, mengenal Allah. Orang mengenal Allah aja orang baru di lisan doang. Makanya kenapa dikatakan wajib bertorekoh? Karena orang tidak bertorekoh setelah syariat ada torekoh, berarti torekoh ini menghantarkan dirinya dari amal-amal syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu bisa dihantarkan amal-amal syariat tadi kepada hakikat, kepada makrifat. Tapi harus punya gurunya, harus punya gerbang untuk mengenal Allah. Itu harus ketemu asyikh mursyid, waliya mursyida. Dikasihlah ilmu talqin, lakinu mautakum bi kalimat la ilaha illallah, tuntunlah, didiklah, tuntunlah, ajarkanlah calon-calon mati itu kalimat la ilaha illallah. Kalau hadis surat Hakim, izra'u fi nufusikum syajaratul Quran, tanamlah olehmu di dalam dirimu pohon Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan sekedar ucapan, karena di dalamnya itu, di diri manusia, di dadanya itu ada 5 latifah, saudara. Ada latifah qalbi, ada latifatur ruh, ada latifatus syiri, ada latifah khofi, ada latifah apa, ada latifah nafsi, ada latifah qalb. Ketika seseorang wirid zikir la ilaha illallah, maka dia menanamkan dari bawah pusar, ditarik lamnya tadi la, di dada diputar ke kiri la, ditaruh di otak benaknya alif, 1 alif. Dari otak benak itu ada kedua alif, yang kedua la i, udah 2 alif. La i la, ditaruh la-nya itu di latifah khafi. Ya, tadi narik dari bawah itu nyampelah ngelewati latifah ahfa yang disebut ke Muhammadan, sampai di latifah nafsi, nafsi tembus ke kolab tuh, batang tubuh Muhammad. Kemudian ilahanya, lamnya itu ke kanan melewati tembus kepada latifah khafi sampai haknya la ilaha, haknya itu di latifatur ruh. La ilaha naik lagi alif jadi 3 tuh. La ilah, la-nya melewati latifah syiri, kemudian masuklah ke latifah qalbi. Illallahnya, ismu zatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk tuh alif-alif lam. Itulah yang disebut Baitullah fi qulbil mu'min. Rumah Allah ada di hati orang mukmin, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Mas. Ini yang akan menjadi perubahan jiwa seseorang di seluruh dunia. Ini yang akan merubah seseorang ketika dia punya zikir la ilaha illallah yang masuk ke dalam. Jadi zikir la ilaha bukan di mulut doang. Dan tapi harus digurukan kepada siapa guru? Innalladzi yubai'unaka, Al-Fatihah 10, kepada orang-orang yang berada pada mursyid masa kini. Cari mursyidnya, bukan ustadz, bukan kiai. Kiai emang ngajarin syariat doang, ngajarin zikir la ilaha illallah di mulut doang. Tapi untuk menanam
titik-titik 7 titik tadi supaya tembus di dalam diri manusia, maka dia harus bertoreko. Tanpa bertoreko, dia tidak akan ketemu ilmu ini. Maka dikatakan apa? Buta mata hatinya. Sekalipun dia tingkat buya, sekalipun dia tingkat ustadz, profesor, doktor, tanpa ketemu ilmu ini, mereka ilmunya baru sampai huruf, baru sampai bacaan. Tapi kalau sudah ketemu tembus dari bawah pusat ditarik, la ilaha illallah, ada di sini. Nah, itu ilmu hakiki, ilmu yang sebenarnya, ya, yang nafi, yang manfaat. Karena zikir la ilaha itu bukan main-main, nafi wal isbat. Nah, oleh karena itu dalam kuliah subuh ini, ya, yang singkat, bari ngopi, perlulah ilmu ini kita cari. Jangan selalu menyalahkan sesuatu yang memang kita nggak tahu. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, orang yang tahu ilmunya tata cara zikir, kalau memang kamu nggak tahu. Kalau bicara tentang ilmu ruh, kau harus datang kepada ahli torekoh ahli talqin. Kalau bicara tentang ilmu akal, sorok nau, kau datang ke ulama-ulama zohir. Tapi ulama zohir tidak akan menyampaikan kepada ilmu-ilmu latifah tadi, kecuali dia memang dari muridnya wali mursyid. Jadi yang mereka menyalahkan toreko, tasawuf katanya sesat menyesatkan. Maka Ustadz Jakat Thorik 105 menegaskan, Anda itu belum nyampe ngajinya, baru sampai huruf, baru denger. Ketika Anda ngaji di talqin sama wali mursyid, apakah talqin ada dalil? Ada. Di zaman Rasulullah selalu membimbing, menalkin para sahabat dengan kalimat la ilaha illallah untuk tujuan apa? Tasfiyatul qulub, tazkiyatun nufus, husul ila ilallah. Tujuan di talqin itu dituntun kalimat la ilaha illallah. Tujuan pertama membersihkan hati, membersihkan jiwanya, dan untuk sampai kepada Allah hanya bertorekoh. Itu dari Rasul ada. Jangan mengatakan sesat menyesatkan. Yang mengatakan itu kadang. Nah, maka perjalanan ini hukumnya fardu ain. Tuh kalau orang menolak, enggak, terserah. Saya mau bagaimana, mau dibakarnya, ya silakan. Masing-masing nafsi-nafsi. Tapi di sini di channel YouTube Jakat Thorik memang ajaran yang di konten ini selalu tentang ilmu toreko. Karena ilmu toreko ini kalau tidak dilestarikan, disampaikan punah, saudara. Maka berkewajiban Jakat Thorik 165 sebagai ba'dal kaul Syekh Abdurrahman, beliau ada mursyid 38 dari Torekoh Qadari wa Naqsabandiyah, ya. Maka channel Jakat Thorik 165 referensinya dari ajaran Abah Guru Syekh Abdurrahman. Bagi para ikhwan ahwat murid-murid Abah, kau jangan menyalahi ba'dal kaul Syekh Abdurrahman, bahaya. Karena ba'dal kaul ini ketika menyampaikan ceramah torekoh udah ada izin dari guru. Jangan selalu menyalahkan. Tapi mari kita bersatu murid-murid Syekh Abdurrahman. Karena banyak murid-murid Syekh Abdurrahman aus tentang ilmu torekoh. Begitupun masyarakat di luar. Maka Jakat Thorik selalu istiqomah, konsisten dalam channelnya menjelaskan ajaran guru Syekh Abdurrahman, ajaran Syekh Abdurrahman Torekoh Qadari wa Naqsabandiyah, yaitu zikir jahar, zikir khafi, zikir siri, khotaman. Mudah-mudahan kalau kita mengikuti istiqamah
Dengan tarekah guru kita, Allah akan bukakan rezeki pada kita, rezeki yang mudah, rezeki yang luas, seperti air hujan yang turun dari langit. Walau istaqamu ala tarekati laskana ma'an godako. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, selalu mengamalkan ajaran guru kita, dan mudah-mudahan kita selalu diakui murid oleh Syekh Abdurrahman di dunia maupun akhirat, khususnya murid-murid Syekh Abdurrahman. Ayo kita lestarikan, kita bersatu. Toreko itu bukan zikir saja, tapi memang ada penjelasannya tentang ilmu torekoh. Ada penjelasan tentang ilmu toreko, yang mana penjelasan toreko itu ditunjuk langsung oleh walia mursyid Syekh Abdurrahman bagi mereka penyampai mubalik torekoh lah, yang menyampaikan ajaran-ajaran torekoh ya, tentang makna daripada la ilaha illallah, tentang makna-makna yang secara maknawi. Maka badal kaul dikasih amanah mandat untuk menyampaikan itu. Siapapun yang menolak, siapapun yang menentang apa yang sudah ditentukan oleh Aba Guru Syekh Abdurrahman, khususnya murid-murid Syekh Abdurrahman, berarti mereka nentang gurunya. Karena toreko itu bukan hanya zikir, tapi harus dijelaskan. Tanpa dijelaskan, toreko hanya sekedar bacaan zikir, manakib, zikir, tapi harus ada penjelasan. Penjelasan itu dikhususkan, dipilih oleh Abah Guru, yaitu badal kaul Abah yang menyampaikan ajarannya. Jadi bersatu, jangan berselisih, jangan ketakutan kuah, jangan ketakutan persaingan, jangan. Murid Abah harus bersatu, jangan saling kelompok-kelompok. Kasihan murid-murid Abah dibodohin, tidak pernah dijelaskan torekoh. Maka Ustadz Jakatorik 165 atau nama Wahyu dikasih mandat oleh Abah Guru menjelaskan ajaran Syekh Abdurrahman. Berkewajiban yang mereka mulai ngeleweng dengan ajaran-ajaran Abah, Ustadz Jakatorik atau alim Wahyu pribadi, ini ada mandat dari Abah. Jangan kau rekayasa ajaran Abah Guru. Jangan kau bikin toreko itu pengobatan perdukunan. Tapi toreko itu adalah perjalanan rohani. Jangan kau rekayasa. Insya Allah kita ikutin ajaran guru, ajaran Syekh Abdurrahman, lurus dan akan sampai jahar, khafi, siri, khotaman, dan bulanan. Harian, mingguan, bulanan. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah subuh tentang ilmu torekoh. Ayatnya surah Al-Fatihah ayat 10. Hadisnya tadi ijrau mapin pusikum syajar Quran, tanamlah di dalam dirimu pohon Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Irwa Bila Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.